Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Rahma dari kelas 11 PPLG 5, absen 16. Jadi di sini saya akan mengeksplor mengenai aplikasi MongoDB Kompas. Sebelumnya kita sudah mempelajari juga mengenai MongoDB Shell. Apa sih itu MongoDB Shell? MongoDB Shell adalah antarmuka baris perintah atau yang biasa disebut dengan command line interface yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan database MongoDB. Fungsinya yaitu untuk menulis perintah seperti memasukkan data, mencari data, atau mengubah data. Nah, cocok untuk pengguna yang nyaman dengan mengetik perintah. Contoh penggunaannya yaitu bisa seperti DB nilai find untuk melihat data di koleksi nilai. Lalu kita akan mempelajari mengenai MongoDB Kompas. Apa sih itu MongoDB Kompas? MongoDB Kompas adalah aplikasi grafis yang memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan MongoDB tanpa harus menggunakan baris perintah seperti di MongoDB Shell. Nah, di MongoDB Kompas ini kita lebih mudah karena tidak perlu menulis perintah. Fungsinya yaitu menyediakan tampilan visual yang memudahkan pengguna untuk melihat dan mengelola data. Lalu yang kedua, bisa untuk memilih opsi sehingga tidak perlu mengetik perintah seperti di MongoShell. Contoh penggunaannya yaitu bisa untuk menambahkan data baru atau melihat grafik tentang data yang ada. Jadi kesimpulannya yaitu MongoDB Shell itu antarmuka berbasis teks untuk menjalankan perintah langsung ke database-nya. Sedangkan MongoDB Kompas itu aplikasi dengan antarmuka grafis yang memudahkan pengelolaan dan visualisasi data. Kita langsung aja ke prakteknya, ada di modul 5. Nah, kita akan praktek membuat DB mahasiswa, membuat collection nilai, dan membuat dokumen di koleksi nilai. Kita ke aplikasi MongoDB Kompasnya. Nah, pertama, kalian harus dipastikan sudah mendownload aplikasi MongoDB Kompasnya. Jika udah, di sini saya sudah terhubung dengan beberapa database. Lalu kita konekkan terlebih dahulu. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan membuat database mahasiswa. Caranya yaitu yang pertama, pada localhost yang ada di sebelah kiri itu ada tanda plus, create database, kita pencet. Nah, database namanya yaitu kita menggunakan database mahasiswa. Dengan koleksi namanya itu nilai. Kita tulis di sini nilai. Lalu kita klik create database. Nah, di sini sudah masuk database-nya namanya mahasiswa dan koleksinya yaitu nilai. Kita bisa menambahkan data. Nah, di sini ada pilihannya bisa import JSON atau CSV file atau insert document. Sedangkan kita akan menggunakan insert document. Nah, di sini kita insert terlebih dahulu. Nah, jika sudah membuat insert, kita bisa diedit dengan klik tombol yang seperti pena ini. Ini bisa edit dokumen, lalu sebelahnya lagi copy yang ke sebelahnya lagi clone, yang paling terakhir yaitu untuk meremove dokumen. Kita akan mengupdate dokumen yaitu dengan klik edit dokumen yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini kita sesuaikan ID. Nah, ini kita untuk menambahkan file after ID yang ada di sini. Nah, kita cek di prakteknya, kita disuruh membuat nama Maira.
nama Maira. Selanjutnya kita akan membuat mata kuliahnya, yaitu data mining. Lalu kita akan menambahkan nilainya, yaitu 85. Nah, di sini juga di sebelah kanan ada beberapa tipe data, ada object ID, string, dan kita akan mengubah yang awalnya nilainya itu string menjadi integer. Nah, jadi kalau object ID itu untuk mengetahui object ID-nya, sedangkan kenapa nama dan mata kuliahnya menggunakan string? String itu sebuah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau suatu kata, seperti nama dan mata kuliahnya, data mining. Nah, penggunaannya itu digunakan ketika ingin menyimpan informasi yang berupa huruf seperti nama, alamat, atau deskripsi. Sedangkan kalau integer ini digunakan untuk nilai yang 85. Nah, integer ini apa sih? Integer adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan angka bulat tanpa desimal. Contohnya seperti nilai dan 85 ini. Nah, integer ini digunakan untuk menyimpan informasi berupa angka seperti umur, jumlah, atau skor. Ini jika kita sudah mencoba satu, kita sudah sesuai, maka kita klik update di bagian bawah. Nah, lalu kita tambahkan lagi insert dokumen. Kita insert terlebih dahulu. Lalu kita akan edit dokumen lagi. Kita klik tombol plus yang ada di pojok. Add file after ID. Lalu yang kedua itu namanya Sitkia. Kita tambah lagi, yaitu mata kuliahnya Citra Digital. Lalu kita tambah lagi nilainya, yaitu 95. Jangan lupa kita ubah dari yang nilainya tipe datanya string menjadi integer. Kita klik update, lalu kita tambah lagi, klik insert, lalu kita klik edit dokumen. Nah, di sini ada namanya. Kita cek terlebih dahulu, namanya Zahra. Kita klik lagi untuk menambahkan after nama. MK-nya struktur data. Lalu kita tambahkan lagi untuk mengetahui nilai. Kita cek nilainya itu ada 85. Kita klik update. Kita ubah dulu ininya. Kita klik edit dokumen yang dari string menjadi integer. Update.
Jika sudah, kita cek lagi. Tambah data. Insert dokumen. Insert. Kita tambah lagi. Nama. Kita cek namanya siapa after Zahra, yaitu Kiki. Lalu kita tambah lagi. Mata kuliahnya yaitu data mining. Nilainya 90. Nilainya berapa tadi ya? 90. Kita ubah terlebih dahulu. Update. Lalu kita buat lagi. Kita edit. Kita cek namanya. Danu. Kita tambah lagi. MK-nya dia yaitu Citra Digital. Lalu nilainya dia yaitu 75. Kita ubah dulu stringnya menjadi integer. Nah, kita update. Lalu kita akan menambahkan data lagi. Namanya yaitu Zahra. Dengan MK-nya dia yaitu Citra Digital. Dan nilainya itu 90. Kita ubah jadi integer. Lalu kita tambah lagi. Insert. Kita klik edit dokumen terlebih dahulu, lalu kita klik tanda plus. Kita klik add file after ID. Kita tulis nama. Setelah Zahra itu ada Danu. Itu MK-nya dia data mining. Nilainya dia yaitu 95. Kita ubah lagi. Update. Kita tambah data. Insert. Edit dokumen. Klik tanda plus add file after ID.
Kita tulis nama, setelah Danu itu Sitkia. MK-nya dia yaitu struktur data. Nilainya dia yaitu 95. Kita ubah ke integer, kita klik update. Kita tambah lagi, insert dokumen, insert, scroll ke bawah ada edit dokumen, kita klik plus, add file after id, kita tulis namanya siapa ya ini? Kiki, struktur data 70. Kiki, struktur datanya nilainya 70. Kita klik update, lalu kita tambah data lagi, insert dokumen, insert, ada Maira Citra Digital, nilainya 80. Namanya yaitu Maira. MK-nya dia yaitu Citra Digital, nilainya 80. Dengan nilai 80. Kita ubah dulu tipe datanya. Nah, kita update. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa fiturnya, yaitu bisa untuk menambahkan data, itu ada import JSON atau CSV file insert dokumen, bisa untuk export data juga, bisa lewat query result, bisa melalui file collection. Lalu bisa diupdate ini. Tuh, kita bisa memilih updateannya. Bisa untuk mendelete. Dan di sini mana data yang ingin dihapus. Seperti ini. Atau yang mana gitu. Ini bisa untuk menghapus 10 dari dokumennya ini. Kita klik cancel. Lalu jika kalian lihat tadi untuk menambahkan data, ini bisa melalui kode yang seperti ini. Jika ingin mudah seperti yang tadi kita lakukan. Misalnya nama. Tadi Maira. Terus dan untuk menambahkan mata kuliah dan nilai bisa lewat sini. Kita bisa dihapus juga, ini ada tombol hapusnya. Nah, di sini juga di bagian atas ada dokumen aggregation, skema, index, dan validation. Kalau agregat itu, nah di sini tuh untuk mengetahui kita dokumennya ada berapa ya. Agregat ini juga digunakan untuk melakukan operasi pengelolaan data yang kompleks, seperti menghitung total, rata-rata, atau mengelompokkan data. Lalu kalau skema ini kita untuk mendefinisikan struktur dan tipe data yang diharapkan dalam koleksi. Ini membantu untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan adalah
sesuai dengan format yang diinginkan. Lalu ada indeks. Nah, indeks ini untuk meningkatkan kecepatan pencarian dan pengambilan data dalam koneksi. Dengan menambahkan indeks pada file tertentu, maka DB dapat menemukan data lebih cepat daripada melakukan perintah penuh. Sedangkan validation ini untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam koleksi memenuhi kriteria tertentu. Dan ini juga bisa membantu menjaga integritas data dalam database. Nah, kita lihat lagi datanya udah sesuai dengan praktek yang kelima, ada 10 data ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan eksplorasi aplikasi MongoDB yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.